Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Elisianto Dardak, MSc, PhD, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Ibu Arumi Bahsin, SE. Yang kita hormati, kita muliakan Gubernur Jawa Timur periode 1998-2008, panjenenganipun Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Imam Utomo. Mugi sehat, panjang umur Pak Imam. Juga yang kita hormati Gubernur Jawa Timur periode 2009-2019, panjenenganipun Bapak Dr. Haji Soekarwo SH MHum. Mugi sehat, panjang umur Pak D. Yang kita hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Muhammad Musyafa, beserta para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua pertama yang terhormat Bapak Denny Wicaksono, SOS. Juga Wakil Ketua kedua Bapak Haji Hidayat SAG MSI, Wakil Ketua 3 Bapak Blegur Prianggono Sarjana Hukum, dan Wakil Ketua 4 Ibu Sri Wahyuni Eskep NS. Yang kita muliakan Konjen Amerika Serikat Excellency Mr. Christopher Green, terima kasih kehadiran Konjen Amerika Serikat. Dan yang kita hormati staf khusus Menteri Dalam Negeri bidang pemerintahan desa dan pembangunan perbatasan, yang terhormat Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Khairuddin Hasibuan SH MHum. Terima kasih. Juga jajaran Kemendagri yang hadir di sini, Pak Simon yang kemarin mengawal selama kami retreat di Lembah Tidar Akmil Magelang. Yang kita hormati seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Pangdam 5 Brawijaya, Bapak Mayor Jenderal TNI Rudin Saladin MA, yang kita hormati Bapak Kapolda Jawa Timur, dan sekarang Astama Ops Kapolri. Selamat bertugas Bapak Komjen Pol Dr. Andes Imam Sugiyarto MSI. Tetaplah Jawa Timur di hati Pak Imam ketika bertugas dimanapun. Yang kita hormati Kalanti Surabaya, Bapak Haji Haris Mardianto SHMH. Juga yang kita hormati Kasko Armada 2, Bapak Laksamana Pertama TNI Iswarto. Juga yang kita hormati Aspidmil Kajati Jawa Timur, Bapak Kolonel Laut Hadi Pangestu SHMM MH. Dan yang tadi melaksanakan serah terima jabatan, Pak Sekda Prop Jawa Timur, Bapak Adi Karyono AKS MAP. Terima kasih. Selama setahun 7 hari beliau menjadi PJ Gubernur Jawa Timur. Tentu bagian yang akan mempersambungkan berbagai program yang sudah dilakukan oleh Pak Imam Utomo, oleh Pak Dekarwo, dan kami selama 5 tahun dipersambungkan oleh Pak PJ Gubernur Jawa Timur selama setahun 7 hari. Dan Alhamdulillah kami tanggal 20 kemarin, saya dan Pak Emil dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto di Istana Negara. Juga yang kita hormati para ketua fraksi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, serta fraksi P3 PSI. Yang kita hormati juga adalah seluruh ketua komisi DPRD Provinsi Jawa Timur,
Yang kita hormati perwakilan dari anggota KPU Provinsi Jawa Timur, perwakilan dari anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan juga Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Yang kita hormati seluruh jajaran Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang kita hormati para pimpinan partai politik yang hadir, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur, dan Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, saya mohon waktu untuk bisa memberikan penghormatan dari semua yang hadir. Yang juga kami hormati para asisten Sekda Provinsi Jawa Timur, semua kepala OPD Pemprov Jawa Timur, seluruh pimpinan dan dirut BUMN BUMD Provinsi Jawa Timur, seluruh pimpinan organisasi keagamaan Provinsi Jawa Timur. Dan yang saya cintai, saya banggakan, adik-adik saya, anak-anak yang akan membawa Indonesia Emas 2045. Yang pertama dari Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, terima kasih. Yang kedua dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, terima kasih. Berikutnya dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Berikutnya dari UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, terima kasih. Berikutnya dari Universitas Airlangga, alma mater saya, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Juga dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kawan-kawan media, para jurnalis semua, undangan yang saya hormati, izinkan saya ingin mengawali dengan berpantun. Jika bersama terasa ringan, satukan tekad untuk harapan. Mari kita bergandeng tangan, Jawa Timur sukses di masa depan. Satu lagi, jika redup sebuah ruang, maka hidupkan dengan lentera. Kini saatnya kembali berjuang agar Jawa Timur semakin sejahtera. Bapak Ibu sidang paripurna yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur dengan agenda sertijab penyampaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2030. Izinkan kami mengawali dengan menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat setelah kami resmi dilantik Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, kami bersama segenap rekan-rekan Pemprov Jawa Timur melaksanakan rapat koordinasi perdana di Keraton Mojopahit, Jakarta. Keraton Mojopahit, Jakarta dibangun dengan terinspirasi kebesaran Kerajaan Majapahit yang bertujuan untuk memberikan sebuah visualisasi warisan sejarah besar Kerajaan Majapahit sebagai salah satu cikal bakal negara Indonesia. Hal ini semakin menegaskan sedemikian strategisnya benang merah sejarah Majapahit dalam bingkai pembangunan karakter Indonesia.
Tentunya Jawa Timur sebagai jantung pemerintahan Majapahit pada masa itu merupakan pewaris dari kerajaan dan kejayaan sebelumnya. Dimanapun dan di masa apapun, tolak ukur kejayaan suatu negara atau pemerintahan bukanlah semata sekedar kedikdayaan angkatan perangnya, melainkan juga kemajuan perekonomian dan peradaban dari masyarakatnya. Demikian pula bagi kita semua yang berada di ruang hari ini, kita mengemban sebuah amanah besar untuk mewujudkan sebuah cita-cita, yaitu masyarakat Jawa Timur yang maju dalam kesejahteraan, keadilan, serta penuh keberkahan. Sejak Indonesia meraih kemerdekaan dan selanjutnya terlahirlah pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Gubernur Suryo, dan seterusnya Gubernur Imam Utomo, dan seterusnya Gubernur Soekarwo, dan seterusnya kami Khofifah Indar Parawansa. Hingga hari ini atau 80 tahun kemudian, Pemprov Jawa Timur telah meraih berbagai kemajuan dan tentu menghadapi berbagai tantangan serta peluang yang harus berubah sesuai zamannya. Bahkan hari ini menjadi semakin cepat perubahan-perubahan itu seiring perkembangan teknologi yang mengantarkan pada banyak disrupsi dan terus berkelanjutan. Hal-hal yang dihadapi pada periode pertama pemerintahan Khofifah Emil selama 2019-2024 bahkan mungkin banyak yang tidak sama dengan apa yang kita hadapi hari ini dan yang akan datang. Menjawab hal ini, tentu kita semua memerlukan kombinasi antara keberlanjutan strategi dan program dengan inovasi langkah-langkah baru. Berkat dukungan semua pihak, baik Forkopimda, DPRD, seluruh masyarakat, dunia usaha, dunia akademik, yang semua masyarakat Jawa Timur dikenal dengan kerja keras dan kegigihannya, selaras dengan semboyan Jer Basuki Mawabeo. Berbagai capaian telah kita raih bersama dan tentu patut kita syukuri, terutama mengingat bahwa ketika baru setahun berjalan pemerintahan Khofifah Emil, di tahun 2019 pandemi COVID-19 melanda dan membawa dampak yang luar biasa pada sendi-sendi kehidupan kita. Selama hampir 3 tahun, Pemprov Jawa Timur dan kita semua bangsa Indonesia harus mengalihkan prioritas pembangunan kita kepada penanganan aspek kesehatan dari pandemi COVID-19, serta kita semua melakukan mitigasi risiko sosial ekonomi yang keseluruhannya tentu memberikan dampak kepada hal-hal yang ingin kita capai bersama. Bahkan pandemi COVID-19 ternyata membawa dampak berkelanjutan di berbagai sektor, sehingga usai dinyatakan selesainya pandemi oleh WHO pada bulan Mei 2023, berbagai sektor perekonomian tidak langsung pulih begitu saja. Pelaku usaha yang harus menutup usahanya tidak otomatis bisa langsung membuka kembali usahanya pasca pandemi, baik itu di sektor perdagangan, perindustrian, pariwisata, properti, serta sektor-sektor lainnya. Segala tantangan ini tentu tidak membuat kita begitu saja menyerah dan berputus asa. Sebaliknya, hal tersebut mendorong kita semua untuk semakin gigih berinovasi dan mencari solusi. Dengan rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, ikhtiar dan doa kita semuanya, alhamdulillah banyak membuahkan hasil yang patut kita syukuri bersama. Kemiskinan ekstrim misalnya, yang mulanya berada di atas rata-rata kemiskinan ekstrim nasional, di tahun 2020 angka kemiskinan ekstrim Jawa Timur mencapai 4,4%, kemudian menurun secara signifikan. Akhirnya pada Maret 2024 kemiskinan ekstrim di Jawa Timur 0,66%. Kembali bahwa ini adalah kerja keras semuanya, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dunia kampus dan seluruh masyarakat semua. Tentu juga peran dari pemerintah pusat yang memberikan berbagai program kepada Provinsi Jawa Timur. Begitu pula dengan angka kemiskinan makro
setelah mengalami lonjakan kemiskinan dan pengangguran yang turut dialami seluruh dunia akibat pandemi COVID-19, kita bersyukur bahwa kemiskinan di Jawa Timur berhasil mencapai penurunan signifikan dan untuk pertama kalinya dalam sejarah berada di angka 1 digit, yaitu 9,79%. Penurunan kemiskinan Jawa Timur pada periode Maret 23 hingga Maret 24 yang bertepatan dengan penghujung masa jabatan periode pertama kami, Khofifah Emil, ternyata berkontribusi 30,34% terhadap penurunan kemiskinan nasional dan menjadi penurunan tertinggi secara nasional. Tentu ini juga karena kerja keras kita semua, kerja keras kita bersama. Demikian pula dengan indeks pembangunan manusia sebagai tolak ukur pembangunan manusia yang utama, di mana ukuran kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan turut tercakup di dalamnya. Apabila di tahun 2019 IPM Jawa Timur berada di angka 71,5 dan berada di bawah rata-rata nasional, maka di tahun 2024 IPM Jawa Timur berada di angka 75,35 dan berada di atas rata-rata nasional. Alhamdulillah. Ini tentu merupakan sebagian dari berbagai capaian positif lainnya yang telah kita raih bersama, juga karena kerja keras kita bersama, dan menjadi modal dasar optimisme kita menatap 5 tahun yang akan datang. Namun demikian, tantangan yang menanti menuntut kita untuk terus senantiasa berinovasi dan semakin gigih, bergandengan tangan, berjuang bersama. Kondisi perekonomian global menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi termasuk penciptaan lapangan kerja akan melibatkan satu proses transisi yang tidak mudah, dan sebagian pihak di masyarakat akan menghadapi tantangan yang lebih berat dalam proses transisi ini. Disrupsi teknologi digital dan perubahan pola hidup generasi masa kini tidak dapat dilepaskan dari fenomena seperti sepinya pusat perbelanjaan, baik modern maupun tradisional. Demikian pula perubahan teknologi di sektor industri yang dibarengi munculnya pemain-pemain baru atau emerging players. Yang ini akan menjadi landscape industri dunia, dan kita bisa melihat seperti diantaranya adalah Vietnam dan negara-negara di wilayah Asia Selatan mulai menjadi pesaing berat bagi negara-negara yang terlebih dahulu memimpin sektor perindustrian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Perang dagang yang diantisipasi akan memanas seiring pemerintahan yang baru di Amerika Serikat, serta eksistensi Cina sebagai superpower ekonomi dunia akan turut berdampak kepada perekonomian nasional, termasuk kepada Jawa Timur. Baru saja kita berbicara mengenai generasi milenial di tahun 2018, maka hari ini kita sudah beralih ke generasi Z. Sebentar lagi kita juga akan masuk pada pembahasan generasi Alpha. Startup yang menjadi primadona ekonomi generasi milenial di tahun 2018 hingga 2019 sebelum pandemi, kini tidak sedikit yang mengalami tantangan berat, bahkan terus gulung tikar. Sedemikian cepatnya perubahan yang terjadi, maka begitu pula lah kita harus senantiasa berani berinovasi, sekaligus memitigasi resiko, menempuh berbagai upaya dan strategi-strategi baru. Awal pemerintahan kami juga berselang sekitar 4 bulan dari dimulainya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pemerintahan nasional yang baru mengusung Astacita dan menggabungkan keberlanjutan di beberapa bidang dengan perubahan yang signifikan di berbagai bidang-bidang lainnya. Program makan bergizi gratis akan menjadi tumpuan investasi jangka panjang bangsa kita. Hari ini India adalah negara yang anggaran negaranya terbesar adalah untuk makan bergizi gratis. Artinya hal-hal serupa dilakukan sekitar 102 negara di dunia. Bagaimana kemudian kita mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045 yang tentunya akan menuntut pemerintah pusat serta kita yang ada di Jawa Timur, juga kabupaten kota yang ada di seluruh provinsi Jawa Timur
untuk melakukan penyesuaian prioritas pada jangka pendek. Di antaranya penyesuaian pembangunan fisik dan mendorong pembiayaan inovatif financing sebagai langkah yang komplementer terhadap keterbatasan APBD kita. Terdapat beberapa hal utama dalam strategi perekonomian nasional yang akan berdampak pada Jawa Timur. Salah satunya adalah hilirisasi yang bukan saja bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri, namun mendorong pemerataan kemajuan industri ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Jawa Timur tentu harus mengantisipasi dinamika ini dan menjaga daya saingnya serta posisinya sebagai provinsi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia. Kita bersyukur bahwa sejak Mei 2024, industri manufaktur di Jawa Timur sudah jauh di atas rata-rata nasional. Secara presentatif, industri manufaktur di Jawa Timur sudah mencapai 35%. Sementara target nasional di 2045 akan mencapai 30%. Kita Mei 2024 sudah mencapai 35%. Itu juga karena kerja keras kita semua. Itu juga karena jaminan stabilitas yang dilakukan baik oleh TNI maupun oleh jajaran Polri di seluruh Jawa Timur. Terima kasih Pak Pangdam, terima kasih Pak Kapolda, terima kasih Pak Pangko Armada 2, dan terima kasih yang mewakili di Diviv 2 Kostrad. Bapak Ibu semua yang saya hormati, inilah yang mendasari kami. Kemudian kami mengusung cita-cita mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Sebuah konsep yang bukan saja berkaitan dengan arah pembangunan Indonesia di tingkat pusat yang didorong dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, namun juga menjawab realita perubahan dan disrupsi yang ada. Sebagai gerbang baru Nusantara, Jawa Timur akan mengokohkan konektivitas ekonomi, terutama dengan wilayah timur Indonesia, dengan mengintegrasikan penguatan rantai nilai ekonomi baik di sektor perindustrian maupun perdagangan dalam mengantisipasi pertumbuhan yang lebih pesat di daerah-daerah wilayah timur Indonesia. Hari ini Papua Barat pertumbuhan ekonominya 20%. Hari ini Maluku Utara pertumbuhan ekonominya 13,9%. Maka konektivitas sebagai hub antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur itulah antara lain yang kemudian kami menyampaikan Jawa Timur harus bisa mewujudkan sebagai gerbang baru Nusantara. Bapak Ibu yang kami hormati, kami telah mencermati dokumen rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, termasuk rencana pembangunan wilayah yang menyertakan rencana pengembangan ekonomi strategis untuk masing-masing pulau di Indonesia untuk mengidentifikasi posisi strategis masing-masing wilayah, termasuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Berdasarkan analisa ini, kami merancang penempatan Jawa Timur dalam 4 aspek utama. Yang pertama, Jawa Timur sebagai pusat perdagangan dan logistik dalam negeri antara Pulau Jawa dengan wilayah timur Indonesia melalui gerbang perhubungan laut termasuk Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Jangkar, serta pelabuhan lainnya, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat, oleh provinsi maupun oleh pihak lain. Yang kedua, sebagai gerbang perdagangan dan logistik internasional, di mana kegiatan ekspor impor akan diperkuat baik untuk wilayah regional ASEAN maupun wilayah yang lebih luas. Ketiga, adalah sebagai mitra pengembangan industri dan jasa dengan memperkuat rantai nilai atau value chain industri dengan adanya pengembangan produk turunan atau derivatif sehingga produk olahan dari wilayah timur Indonesia akan menjadi bahan baku industri turunan di Jawa Timur yang akan mengandalkan kawasan industri modern. Keempat, adalah sebagai mitra hubungan antara warga atau people to people dengan konektivitas intermoda udara, laut, dan darat untuk memperkuat arus perjalanan warga baik untuk pekerja, pelaku usaha maupun untuk wisata. Bapak Ketua, Bapak Ibu sidang paripurna yang kami hormati, keempat aspek utama di atas meskipun utamanya berkaitan dengan fungsi ekonomi, tentunya perlu berdiri di atas fondasi pembangunan sosial yang kokoh, penguatan layanan pendidikan,
kesehatan, serta basis kebudayaan, dan terutamanya adalah aspek spiritualitas keagamaan senantiasa menjadi prioritas utama demi terwujudnya masyarakat yang berintegritas dan berdaya saing serta berakhlakul karimah. Maka hal ini yang melandasi perumusan visi pembangunan Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan, yaitu bersama Jawa Timur maju yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Visi dimaksud mengandung makna bahwa pertama, kebersamaan itu akan mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama dalam satu tekad yang kuat, melanjutkan perjuangan untuk menjadikan Jawa Timur sebagai center of gravity yang strategis dan berkembang pesat. Ketiga, menciptakan keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, keunggulan inovasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Keempat, melalui upaya untuk mencapai tujuan-tujuan dengan rencana dan strategi yang terukur. Dan kelima, mendukung visi nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di tahun 2045. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, visi ini juga melandasi semangat kami untuk melanjutkan Nawabakti Satya yang telah menjadi pendekatan pembangunan holistik di periode pertama kami, untuk kemudian melakukan penyesuaian terhadap konteks yang ada hari ini. Maka telah kami susun Nawabakti Satya periode kedua yang memuat beberapa perubahan dari periode pertama. Nawabakti Satya periode kedua ini juga memiliki keselarasan dengan Asta Cita yang diusung oleh pemerintah pusat. Pertama, Jatim Sejahtera, menitik beratkan kepada percepatan pengentasan kemiskinan, baik di kota maupun di desa, pendekatan partisipatif, inklusif dan holistik, serta lintas sektor dan wilayah, turut mendukung Asta Cita keempat terkait pembangunan SDM, serta kesetaraan gender dan disabilitas, juga mendukung Asta Cita keenam terkait pembangunan desa, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Beberapa program prioritas yang akan dijalankan diantaranya adalah PKH Plus, Jatim Puspa, Desa Berdaya, Desa Devisa, ataupun Klinik BUMDes. Dan menurut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada penutupan retreat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 28 kemarin, beliau punya komitmen akan mendirikan 65.000 koperasi di semua desa di Indonesia. Begitu juga alat transportasi, truk-truk untuk pengangkut barang dan jasa, untuk memberikan support makan bergizi gratis yang berbasis koperasi di tiap desa. Berikutnya adalah Jatim Kerja, merupakan sebuah komitmen untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dengan strategi pembangunan ekonomi untuk menjawab bukan saja sektor industri, jasa, dan perdagangan, tapi termasuk juga adalah stabilitas harga bahan pokok, juga penguatan UMKM dan mendorong ekonomi kreatif dan digital. Ini selaras dengan Asta Cita kelima yang mendorong hilirisasi dan industri bernilai tambah dari sumber daya alam, serta Asta Cita ketiga yang mendorong kewirausahaan, industri kreatif dan agromaritim, serta Asta Cita keenam terkait pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Untuk program prioritas yang kami akan jalankan antara lain adalah melanjutkan Millennial Job Center, Ecotrend One Pesantren One Product, Youth Creativepreneur Center, serta pembiayaan UMKM, dan menjawab permasalahan terkait upaya alih keterampilan dan kewirausahaan bagi pekerja yang terdampak PHK, serta mengatasi diskriminasi umur atau diskriminasi gender dalam pengisian lowongan kerja. Berikutnya adalah Jatim Cerdas. Kini menjadi sebuah bakti tersendiri karena dulu adalah Jatim Cerdas, Kesehatan dan Pendidikan. Kini menjadi sebuah bakti tersendiri karena akan secara khusus menjawab upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Ini sejalan dengan Asta Cita keempat, yaitu memperkuat pembangunan SDM termasuk pendidikan. Asta Cita keempat juga berkaitan dengan program MBG dan dibangunnya sekolah unggul, sekolah Garuda yang rencananya akan dibangun di 40 titik. Jatim Sehat
juga menjadi bakti tersendiri dengan komitmen untuk semakin memantapkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif. Bakti ini juga mendukung Astacita keempat, yaitu memperkuat pembangunan SDM serta kesehatan. Program prioritas diantaranya adalah pengembangan rumah sakit rujukan oleh Pemprov, kesehatan inklusif, preventif, dan aksesibel KIPA, Jatim World Class Hospital Collaboration, Buayan, Bunda Anak Impian, Mental Wellness dan Happiness Service. Berikutnya adalah Jatim Akses, yang merupakan komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan akses kepada infrastruktur demi konektivitas antar wilayah dan intraaglomerasi serta mewujudkan pelayanan dasar. Ini selaras dengan Astacita ketiga, yaitu pengembangan infrastruktur dan sejalan dengan program prioritas bakti Jatim Akses. Di antaranya mudik gratis. Dalam suasana efisiensi ini, insya Allah kita akan tetap melakukan layanan mudik gratis baik lewat darat maupun lewat laut ke pulau-pulau terutama yang ada di Sumeneb, Madura. Jatim Berkah Amanah yang merupakan sebuah kesadaran bahwa pemerintahan yang berintegritas senantiasa berdiri kokoh dalam upaya mewujudkan masyarakat dan insan pemerintahan yang berketuhanan. Ini selaras dengan Astacita ke-1 untuk memperkokoh ideologi Pancasila dan hak asasi manusia serta Astacita ke-7 yaitu memperkuat reformasi politik, reformasi hukum, dan reformasi birokrasi. Selanjutnya Jatim Agro merupakan satu keberlanjutan dari komitmen mendalam mengenai pentingnya sektor pertanian sebagai tulang punggung kedaulatan pangan. Komitmen ini harus diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan petani, peternak, nelayan melalui tata niaga berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian demi memantapkan posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Hal ini selaras dengan Astacita kedua mengenai swasembada pangan, ekonomi hijau, ekonomi biru, serta mendukung Astacita kelima, yaitu melanjutkan hilirisasi. Selanjutnya Jatim Harmoni menjadi upaya menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarus utamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga. Hal ini selaras dengan Astacita keempat terkait dengan pembangunan SDM. Serta Astacita ke-8 yaitu harmonisasi lingkungan, alam dan budaya serta toleransi antar umat beragama. Beberapa program prioritas bakti Jatim Harmoni diantaranya adalah kenduri kebinekaan, kopi laborasi, ngopi dan kolaborasi serap aspirasi, seni waris sentra penguatan seniman budayawan dan warisan adat. Selanjutnya Jatim Lestari menegaskan lebih dalam sebagai sebuah bakti tersendiri komitmen Jawa Timur untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi pembangunan yang berkelanjutan. Ini selaras dengan Astacita ke-8 yaitu harmonisasi lingkungan alam dan budaya. Beberapa program prioritas bakti Jatim Lestari diantaranya adalah berseri, bersih dengan renewable energy, Dewi Cemara, mangrove lestari dan pestana, pesantren tangguh bencana. Bapak Ketua, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pasca pelantikan kami selama 8 hari telah mengikuti pembekalan dalam retreat kepala daerah dan wakil kepala daerah di Lembah Tidar, Akmil, Magelang. Hari ini di awal bulan puasa Ramadan, tentu tidak menyurutkan langkah kita semua, langkah kami untuk bergerak cepat dalam menjalankan program pembangunan. Kami ingin menyampaikan beberapa program quick win yang akan menjadi salah satu dari fokus selama 3 bulan ke depan. Pertama adalah menjaga stabilitas harga di bulan Ramadan dan Lebaran dengan program lumbung pangan dan menjadikan lumbung pangan sebagai basis berkelanjutan untuk penguatan hulu hilir agro. Kedua adalah meningkatkan efektivitas sistem pelayanan publik yang berbasis digital terpadu dengan menambah jumlah aplikasi pemerintah terintegrasi ke dalam platform Majadigi Super Apps, termasuk integrasi DTSEN, data tunggal, kalau ada terpadu maka saya ingin data tunggal sosial ekonomi nasional. Yang ketiga adalah melaksanakan mudik gratis berbasis angkutan darat dan laut, termasuk pemantapan penanganan dermaga Pelabuhan Jangkar,
pemantapan jalan. Hal ini sudah kami lakukan sejak usai dilantik. Kami langsung menyampaikan kepada Pak Sekda dinas terkait untuk bisa langsung meningkatkan kemantapan jalan yang bisa dilalui dengan aman dan nyaman untuk masyarakat yang sedang mudik. Keempat, mendorong peningkatan frekuensi dan kapasitas pelayanan Transjatim di koridor-koridor existing serta meningkatkan kenyamanan halte dan rute. Berikut pula memulai koridor 6 dengan rute Sidoarjo Mojokerto. Yang kelima adalah mempercepat dimulainya tahapan periode 2025 untuk pembangunan Rumah Sakit Muhammad Nur serta pembangunan Rumah Sakit Paru di Jember. Yang keenam, menginisiasi program penguatan kompetensi kecerdasan buatan Artificial Intelligence kepada talenta Millennium Job Center dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi digital dan ekonomi kreatif bagi generasi Z dan UMKM. Ketujuh, meluncurkan program perluasan pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil melalui hibah modal Basnas, pembiayaan ultra mikro Bank UMKM, dan penyaluran KUR melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Kedelapan, melakukan pemantapan jalan dengan sapu bersih lubang dan pemeliharaan rutin untuk mengantisipasi arus lalu lintas Lebaran. 9, inisiasi pemantapan ekonomi kreatif dalam program Desa Berdaya dengan sinergi program Desa Wisata, Desa Devisa, Klinik BUMDes, dan Ekotrend. 10, merujuk data BMKG bahwa kemarau akan dimulai April sampai Juni, memulai pelaksanaan penanganan sungai-sungai rawan banjir dalam kewenangan provinsi, termasuk pembersihan dan pengerukan sebagai langkah proaktif mitigasi bencana. Hal ini turut mencakup penanganan sistem drainase dan mitigasi banjir di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang, serta pembangunan cek dam di Kali Tanggul, serta di Lumajang. Bapak Ketua, Bapak Ibu Sidang Paripurna yang kami hormati, demikian visi dan rancangan misi Provinsi Jawa Timur yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan kita bahas bersama-sama sebagai satu kesatuan untuk dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2030. Semua dukungan, semua kolaborasi, semua kerjasama dari semua pihak, jajaran legislatif, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, perguruan tinggi, kawan-kawan media, semuanya sangat kami harapkan untuk bersama-sama bergotong royong mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara menuju Jawa Timur maju, berprestasi dan sejahtera. Atas perhatian semuanya, saya dan Pak Wagub Pak Emil Alistianto Dardak menyampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.